Assalamualaikum Bolo. Ketemu lagi sama mekanik dadakan, terima bongkar tapi nggak terima pasang. Jadi hari ini Bolo, agenda saya adalah membuat saringan atau filter air. Jadi filter saya yang lama itu terlalu besar kapasitasnya. Kemungkinan itu adalah salah satu penyebab daripada air itu kecil lari ke atasnya karena terlalu lama nampung di bawah. Karena itu saya mau bikin dari pipa ini saya jadikan filter untuk penyaringan, dan ini dijamin nanti bersih Bolo, karena ada beberapa tahap yang akan kita taruh di dalamnya nanti. Untuk bahan-bahannya langsung aja, pipa 4 in ya. Ini tadi saya cuma nyari semeter aja Bolo, tapi kita hanya butuhkan sepanjang 70 cm, hanya 70 aja, nggak usah banyak-banyak. Jadi nanti air itu berputarnya tidak terlalu lama. Kalau terlalu panjang atau mungkin besar, kapasitasnya di dalamnya terlalu kelamaan, jadi air untuk suplai ke toren nanti akan lama gitu. Jadi bagaimana caranya kita buat filter ini sesimpel mungkin tapi bisa bersih hasilnya, dan aliran air tetap kencang. Kita akan berusaha mencari saringan-saringan nanti yang mudah untuk mengalirkan air. Oke, bahan-bahannya satu buah pipa 4 in, kemudian kita menggunakan untuk in outnya saya menggunakan stok drat ukuran 3/4, jadi lebih gede ya daripada setengah in. Pipanya nanti kecil keluarnya, jadi saya bikin 3/4, yaitu stok drat sebanyak 4 buah stok drat. Oke, kemudian 4 buah siku atau L 3/4, kemudian lem pralon, kemudian T dari 3/4 ke setengah, karena pipa yang keluar dari sanyo atau ngambil dari sedot air jet pumpnya menggunakan pipa setengah, jadi kita gunakan kombinasi 3/4 setengah, cukup satu untuk in. Kemudian kita gunakan apa ini, ulir ya, sok ulir ini biar gampang, nanti kalau ada bocor-bocor kita pakai ini aja, kita tinggal bongkar aja. Ini 2 biji, kemudian dari 3/4 ke setengah sok 1, kemudian keran ini kita butuh 4 biji, seharusnya sih 5 tapi saya pakai 4 udah cukup, 4 biji. Kemudian pipa 3/4, ya nggak panjang-panjang lah, ini buat nyambung-nyambung aja nanti. Oke, kemudian alat ini masih ada nih, ini kita pakai clean out atau CO 4 in buat tutup di atas. Nanti gunanya ini bisa untuk membersihkan kalau mau kita ganti filternya, dalamnya isinya. Nah, atau kalau di dalamnya kita pakai dakron yang busa untuk akuarium itu, nah ini bisa kita buka, jadi simple. Kemudian tutup dok 4 in, tutup mati, nanti ini kita lem, jadi untuk bawah, bagian bawah. Oke, saya rasa itu aja. Kemudian untuk peralatannya, penggaris kita siapkan untuk mengetahui ukuran, nanti kita ambil 70 cm. Kemudian bor untuk nanti ngelubangin ya. Nah, kemudian kita pakai bor yang ukuran 3/4. Nah, ini udah kita siapin. Kemudian amplas, kemudian gurinda. Jadi saya pakai gurinda motong biar presisi ya. Ini nanti akan kita gunakan untuk gergaji ini yang simpel-simpel aja, yang kecil-kecil nanti kita gunakan. Oke, itu Bolo. Jadi cukup simpel. Ini kalau sengaja beli jadi harganya luar biasa. Jadi
kita ini di samping menghemat, kita upayakan untuk selalu kreatif. Apa-apa bisa membuat sendirilah. Nyontoh-nyontoh di YouTube banyak ya kan, Bolo. Nah, ini kemungkinan akan kita buat sesimpel mungkin. Nggak usah terlalu jelimet, nggak usah terlalu ribet. Yang penting hasilnya ya, Bolo ya. Oke, gitu aja, Bolo. Kita mulai, Bolo. Jadi pertama-tama kita ukur dulu, kita ambil sepanjang 70 cm. Nah, ini tadi udah saya tandain ya. Ini udah ada, saya tandain, tinggal gergaji aja. Hasilnya rapi, Bolo ya. Kalau pakai burinda, kemudian kita haluskan biar nggak tajam. Oke, nanti ini akan kita lubangin, Bolo. Jadi ini kita lubangin 4 buah, 1, 2, 3, 4. Kita ambil jaraknya, nggak usah yang panjang ya, 7,5 cm aja lah. 7,5 cm kita ambil buat bikin lubangnya. 7,5. Oh nih, bikin aja biar enak. 7,5. Nah, nanti kita lubangin. Ini kita lubangin, Bolo. Oke, kemudian kita amplas dulu. Jadi pakai amplas bisa, pakai pisau bisa. Kita pakai ini dulu. Nah, ini kita ambil satu. Jadi ini dari dalam kita stop sini. Nah, udah ada karetnya ya, Bolo ya, jadi nggak khawatir bocor ya. Nah, untuk menghindari kebocoran ini bisa kita amplas dulu. Jadi caranya, kalau bentuknya melengkung, cekung, nah ini bisa begini. Tapi kalau mau bentuknya cembung, kita bisa dari dalam. Kita akan membuat cembung karena posisi D ada di dalam, Bolo ya. Kita amplas. Tiga, 4. Sekarang kita pasang, Bolo. Ini tadi udah kita potong, bentuknya seperti ini. Dan kita kasih spring juga ya, dari karet ban motor bisa kita bikin. Nah, sekarang kita pasang.
Kita pasang dop matinya buat yang di bawah. Kemudian ini buat clean out, jadi buat di atas. Nanti kalau nguras atau apa gampang. Oke, jadi ini nanti adalah air masuk. Jadi beberapa keran ini akan kita pasang di sini dulu. 1, 2, 3, 4 ya. Nah, Bolo, jadinya seperti ini, Bolo. Nah, nanti bentuknya akan seperti ini. Ini adalah in atau air masuk dari sumur, dari jet pump dari sumur, larinya ke sini. Kemudian ini keran kalau ke atas nanti untuk bersihin, maka arusnya nanti ini kita tutup. Jadi ini kita tutup dulu. Nah, ini kita tutup. Setelah kita tutup, air nanti akan ke bawah, kemudian lari ke atas. Ini kita tutup. Ini buat pembuangan. Jadi ini pembuangan kita tutup. Nah, nanti airnya akan ke sini, ke atas, kemudian dia ke sini, masuk ke toren. Ketika kita bersihin, maka ini kita buka, ini kita tutup. Nah, ketika ini nyuci, maka air nanti akan ke atas, dari in masuk ke atas, kemudian air turun ke bawah, kita buka, maka air ada ke sini, buang. Ketika nyuci inilah, maka ini akan bersih. Setelah bersih, kita tutup, kita kembalikan lagi. Jadi ini kita tutup, ini kita buka. Nah, gitu bolong. Jadi dia akan lari ke sini lagi, ke toren lagi. Oke, ini belum saya lem, tapi ini gambarannya akan seperti ini. Jadi ini akan kita lem semua, bolong. Ini kita lem semua. Jadi ini masih belum ya. Ini bisa kita copot. Nah, nanti gunanya ini agar mudah untuk dicopot, bolong. Jadi kalau bersihin apa-apa, nah, jadi ini akan kita lem semua. Oke, kita singkirkan ini, kita akan lem. Nah, ini lemnya, bolong. Oke, gitu bolong. Ini udah selesai semua. Nanti ini tinggal ngasih isolasi ya, isolasi. Nanti kita isolasi biar nggak ada kebocoran. Nah, ini untuk in ke toren dan ini untuk pembuangan. Nah, seperti inilah nanti bolong jadinya. Nanti atas bawah akan kita kasih saringan. Nah, ini untuk menyaring. Nanti di sini media batu ini tingginya, lalu kita kasih saringan, kemudian dakron sampai segini ya, kita kasih batu lagi segini, kita lagi kasih saringan lagi, baru tutup. Nah, gitu bolong. Jadi saringan nanti ada 2 di sini begini. Jadi itu bolong ya. Demikianlah pembuatan filter air agar kita mendapatkan air yang bersih dan jernih.
Tentunya kalau air itu bau, ada bau, nah medianya bisa digunakan dengan karbon aktif, yaitu areng, ya kan, areng kelapa ataupun areng kayu bisa itu kita masukkan karbon aktif. Nah itu buat menghilangkan bau. Tapi kalau air kita nggak bau, hanya warna saja, hanya mungkin keruh atau ada pasir gitu kan, keruh, nah itu cukup kita menggunakan media batu dan dakron, kemudian batu lagi gitu loh ya. Saya rasa itu bolo ya, saya cukup sekian. Mudah-mudahan bolo-bolo semua bisa menyimak dan bisa menerapkan cara simple pembuatan filter air. Nah kita harapkan filter ini nanti keluarnya juga kencang karena tidak terlalu banyak saringan dan cukup ukuran 70 cm ini menyaring air bisa menjadi bersih. Sekian, terima kasih.